Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pintar. Selamat datang kembali di Alpha Family Channel, channel edukasi dan petualangan kesayangan kita. Kali ini kita akan belajar dan bermain bersama menuju ke beberapa tempat wisata yang bukan hanya seru dan menakjubkan, tapi juga penuh ilmu dan belajar sejarah di masa lalu. Setiap perjalanan memiliki awal, dan setiap awal selalu menyimpan harapan. Hari ini, kita tidak hanya sekedar bepergian, kita akan menelusuri 3 ruang pengalaman yang membawa kita mundur ke masa manusia purba, berdiri kagum di kaki gunung yang penuh cerita, dan menyelami kesegaran alam dari tanah yang subur. Destinasi kita berada di kawasan lereng Merapi, di antara jalur antara Magelang dan Boyolali. Jalan menuju ke sana memang berkelok, menanjak, tapi setiap tikungan menyuguhkan pemandangan yang membuat kita tak sabar untuk tiba. Tapi sebelum kita sampai, pernahkah kamu bertanya, bagaimana manusia bisa sampai ke titik ini? Siapa kita sebenarnya? Bagaimana kita berubah, belajar, dan bertahan sejak zaman purba hingga sekarang? Semua itu akan terjawab di Homo Sapiens Park. Di sana, kamu tidak hanya melihat patung atau diorama, kamu akan melihat dirimu sendiri, leluhurmu. Garis waktu yang menjelaskan kenapa kita disebut Homo Sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Selamat datang di Homo Sapiens Park, sebuah taman edukatif revolusioner yang mengajak kita kembali ke masa jutaan tahun lalu. Disinilah kisah evolusi manusia dihidupkan kembali, bukan hanya melalui teks buku sejarah, tapi lewat pengalaman langsung dan visual yang menggugah. Wisata Homo Sapiens Park mematok tarif masuk Rp15.000 per orang. Sebelum memasuki area utama, pengunjung akan melewati lorong panjang berisi lukisan mural dan panel informasi yang menggambarkan evolusi manusia dari era Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, hingga Megalitikum. Disinilah kita akan belajar manusia purba yang masih hidup secara nomaden, tinggal di gua, bertahan hidup dengan berburu dan meramu, dan belum mengenal pakaian, hingga hidup menetap dan dapat membangun menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak sebagai pemujaan arwah dan leluhur, dan telah mampu mengenal pertanian, peternakan, serta menggunakan pakaian dari kulit binatang. Nama Homo Sapiens Park bukan sekadar simbol. Ini adalah ajakan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Makhluk berpikir yang berasal dari garis waktu panjang perjuangan hidup. Salah satu hal paling menyentuh adalah melihat bagaimana leluhur kita bertahan dalam dingin salju, kelaparan, dan bahaya alam. Mereka tetap hidup, belajar, dan beradaptasi, dan dari mereka kita lahir sebagai Homo Sapiens. Kita tidak hanya bermain, tapi juga belajar menyelami sejarah kemanusiaan dengan cara menyenangkan dan tak terlupakan. Homo Sapiens adalah makhluk yang terus belajar. Dari masa lalu, kita diajak untuk menghargai keberagaman, menghormati leluhur, dan menjaga planet ini sebagai warisan bersama. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pelajaran. Terletak di tepi Sungai Pabelan dan dekat Sabodam Watu Nganten, taman ini punya suasana yang sangat alami. Di ujung area, terdapat gerbang artistik yang mengarah ke air terjun Watu Nganten, menyatukan edukasi sejarah dengan keindahan alam dalam satu lokasi. Seperti air terjun Niagara Mini, juga menjadi lokasi favorit untuk foto dan relaksasi.
Pengelola menyediakan area bermain anak, kolam terapi ikan, dan kantin dengan kuliner lokal. Spot ini ideal untuk wisata keluarga. Tersedia juga 7 tenda glamping dan area perkemahan untuk pengunjung yang ingin bermalam. Bayangkan bangun pagi di kaki Gunung Merapi dengan panorama alam terbuka amat instagramable. Watu Nganten atau dalam bahasa Jawa berarti batu pengantin, dinamai dari keunikan 2 batu besar yang berdampingan di tengah aliran sungai. Batu-batu ini tetap bersatu meski diterjang derasnya arus, melambangkan kesetiaan dalam bahtera rumah tangga. Tak hanya itu, Watu Nganten juga menyimpan pesona alam. Air terjun mini bernama Grojogan Delik menambah daya tarik, terutama saat pagi menuju siang dengan panorama sunrise dan deburan air yang menenangkan. Kini, kawasan ini sudah ditata jadi bagian dari Homo Sapiens Park, area ekowisata lengkap dengan kolam terapi ikan, taman bermain anak, dan glamping menyajikan harmoni antara peradaban manusia, alam, dan sejarah. Setelah lelah belajar mengenal manusia purba, bermain di kolam terapi ikan, dan bermain air di aliran sungai, kita dapat menikmati mie instan untuk mengganjal perut yang lapar dan segarnya minuman dingin. Tempat ini membawa kita menelusuri lebih dari sekedar tempat wisata. Kita menyentuh jejak manusia purba di Homo Sapiens Park. Mari kita lanjutkan perjalanan kali ini. Selanjutnya, kita akan dibawa naik menuju ke Tepas, sebuah titik pandang sempurna di mana kamu bisa melihat Gunung Merapi dengan jarak yang menggetarkan. Di sanalah kamu akan menyadari betapa kecilnya manusia, namun juga betapa kuatnya semangat mereka untuk tetap tinggal, bertahan, dan belajar dari letusan demi letusan gunung berapi. Untuk masuk, kita perlu membayar tiket sebesar Rp12.500 per orang. Dari sejarah manusia, kita naik ke ketinggian. Inilah Ketepas, tempat terbaik untuk melihat gagahnya Gunung Merapi dan Merbabu dari dekat. Lewat gambar, film, dan benda nyata, kita belajar bahwa alam itu indah, tapi juga kuat dan harus dihormati. Terletak di Bukit Sawangan, Magelang, pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari sini, Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing tampak seolah bisa disentuh. Suatu tempat yang membuat kita takjub dan sekaligus rendah hati di hadapan ciptaan Tuhan. Dalam ruang vulkanologi, terdapat diorama bentuk Gunung Merapi, peta zona bahaya, dan jalur evakuasi. Batu-batuan asli dari letusan berbagai tahun lengkap dengan keterangannya. Dari diorama tersebut, kita dapat melihat replika fisik Gunung Merapi lengkap dengan topografi dan struktur kawah, model desa, lereng yang menunjukkan area rawan terdampak erupsi, serta detail kubah lava. Akhirnya sampailah kita pada ruang teater mini yang memutar film dokumenter letusan Gunung Merapi, di mana kita dapat menyaksikan betapa berbahayanya Gunung Merapi, cerita tentang kesedihan dan cerita tentang pilunya perjuangan untuk dapat terhindar dari bencana tersebut. Yuk, kita saksikan bersama. Di pagi yang sejuk, kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Merapi. Burung-burung masih berkicau, dan ibu-ibu sibuk di kebun sayur dengan senyum di wajahnya. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka melihat langit cerah. Gunung Merapi, sang maha guru yang kokoh, tiba-tiba menggetarkan tanah. Asap pekat menyembur ke langit, lahar panas
meluncur deras. Awan panas si Wedus Gembel meluncur tanpa ampun, menyapu desa-desa yang ada di lerengnya. Di desa Kinahrejo, banyak yang tak sempat menyelamatkan diri, desa yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi. Terdapat puluhan rumah yang hangus, dan hewan-hewan ternak yang turut menjadi korban awan panas. Tangisan pilu menyayat hati. Suasana gelap bagaikan malam hari saat langit tertutup oleh tebalnya abu vulkanik dari letusan Merapi. Hanya doa yang selalu dipanjatkan untuk terus menguatkan hati agar selalu dalam lindungannya. Namun, Mbah Marijan, sang juru kunci yang setia menjaga Merapi, tetap bertahan di rumah sederhananya. Ia percaya bahwa tugasnya belum usai. Ia tidak lari, ia menunggu hingga akhirnya tubuhnya ditemukan dalam posisi sujud, seperti tengah berserah kepada Sang Pencipta. Merapi tak hanya menghancurkan bangunan, ia merenggut kenangan. Foto-foto keluarga, baju sekolah, mainan anak-anak berubah jadi abu. Kita menyaksikan cerita tentang keberanian, tentang kehilangan, tentang cinta yang tak pernah padam. Karena Merapi bukan hanya gunung, ia adalah saksi bisu dari tawa, air mata, dan harapan manusia yang tinggal di kakinya. Almarhum Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi, sering mengucapkan kalimat, "Merapi kui ora tau ingkar janji, sing kudu eling lan waspodo, kira-kira bakal ono opo-opo." Yang artinya adalah Merapi tidak pernah ingkar janji. Yang harus kita lakukan hanyalah selalu sadar dan waspada. Merapi tak pernah ingkar janji. Ia selalu memberi tanda, memberi waktu. Tapi kitalah yang kadang tuli oleh keserakahan dan lupa pada tata krama terhadap alam. Merapi bukan musuh, ia guru, ia penjaga, ia sahabat yang memberi dan mengingatkan. Dari film dokumenter tersebut, kita sebagai manusia harus hidup selaras, bukan menaklukkan alam. Kesombongan dan keserakahan akan mengakibatkan kehancuran. Janji Merapi adalah janji kosmis bahwa yang melanggar harmoni akan menuai akibatnya. Sehingga kita sebagai generasi penerus wajib untuk menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak menebang pohon sembarangan, tidak mengotori sumber air, dan lain-lain. Sebelum kita meninggalkan Museum Ketepas, kita singgah untuk menikmati lezatnya jagung bakar dan minuman hangat dulu. Cuaca yang dingin menambah kelezatan rasa jagung bakar ini. Aku sangat lahap menyantapnya. Karena setelah ini, kita masih akan melanjutkan perjalanan untuk pengalaman seru yang lainnya. Yuk, kita lanjutkan keseruan kita hari ini menuju agrowisata stroberi. Sebelum kita mengakhiri perjalanan, ada satu pengalaman seru yang wajib dicoba, terutama jika kamu berwisata bersama keluarga. Yuk, kita mampir ke kebun stroberi di sekitar Ketepas. Disinilah kamu bisa langsung memetik buah stroberi segar dari tangkainya. Begitu tiba, kamu akan disambut oleh barisan tanaman stroberi dengan buah merah menyala yang menggoda. Kamu bisa memetik sendiri, memasukkannya ke dalam keranjang, dan membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Kali ini kita berkunjung di kebun Inggit Stroberi. Untuk masuk, kita membayar tiket sebesar Rp10.000 per orang dan mendapatkan jus segar stroberi. Di sini kebunnya sangat luas sekali. Selain berwisata memetik buah stroberi, kita juga dapat menikmati pemandangan dan segarnya udara sejuk pegunungan. Nah, ini dia waktunya berburu buah stroberi.
Tak hanya menyenangkan, kegiatan ini juga edukatif. Kita bisa belajar langsung dari petani tentang pentingnya bercocok tanam dan menghargai hasil bumi. Bayangkan menikmati stroberi segar dari tanganmu sendiri sambil memandang puncak Merapi yang anggun di kejauhan. Ini bukan hanya wisata, tapi pengalaman yang membekas. Seru banget kan? Setiap buah yang kamu petik adalah hasil dari tanah subur lereng Merapi, segar, alami, dan pastinya sehat. Sahabat pintar pasti suka. Kita juga bisa belajar menghargai alam dan kerja keras petani, sekaligus menikmati buah manis hasil usaha sendiri. Di sini kita belajar bahwa alam memberi dan tugas kita adalah menjaga dan merawatnya agar tetap lestari. Setelah puas memetik buah stroberi, kita kembali ke tempat penimbangan. Untuk harganya Rp15.000 per on. 3 tempat, 3 pengalaman, 1 perjalanan penuh makna. Dari Homo Sapiens Park yang mengajak kita melihat masa lalu, museum ketepas yang mengajarkan kekuatan alam, hingga petik stroberi yang mempertemukan kita dengan keindahan hasil bumi. Mari terus belajar, menjelajah, dan mencintai alam serta budaya kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya bersama Alpha Family. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.